Halo masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, warga plus 62 yang sangat-sangat saya cintai dan saya sayangi ya. Podcast ini gue record pada pertengahan bulan Maret tahun 2020, yang dimana virus yang akan gue bahas saat ini udah jadi momok yang menakutkan. Terlebih lagi dengan cara penularan yang sangat cepat dan masif. Gua Firman, selamat datang di Selingan Waktu Podcast. Untuk membuka podcast kali ini, gue mau ngomong buat masyarakat Indonesia ya. Gue mohon dengan sangat patuhi instruksi pemerintah. Kalau bahasa Jawa ngapaknya nih, tolonglah kayak pada demanut, maring pemerintah ya, saudara-saudara. Ya Allah. Dibilangin ya malah pada senaknya sendiri kalian tuh. Pindah aja sana lah, pindah planet ke planetnya Piccolo yang isinya baku hantam tiap hari lu. Kesel banget. Disuruh jangan kumpul-kumpul dulu dan hindari kerumunan, malah pada main ke mall, main ke alun-alun, nongki-nongki, nongki-nongki manja. Terus gue juga pernah lihat ya di tweet itu disuruh pemerintah gitu, malah pada kumpul kebo di kosan. Waduh, bahaya nih, bahaya. Ya, yang dimana kita ketahui bahwa Presiden Jokowi pernah ngomong bahwa kita untuk sementara ini belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Seperti pada episode sebelumnya, episode perkenalan, gue pernah ngomong kalau kampus-kampus sekarang ini tuh diubah yang tadinya perkuliahan tatap muka jadi perkuliahan secara online. Yang artinya kita harus tetap produktif gitu walaupun kita melakukan suatu hal itu di rumah aja. Ya, lanjut ke bahas virusnya. Gue nonton di YouTube-nya, di podcastnya Om Deddy Corbuzier ya, dengan narasumber juru bicara pemerintah Bapak Ahmad Yuryanto. Kalau beliau tuh bilang kalau dulu pernah ada SARS di tahun 2002 dan MERS di tahun 2011. Dan ternyata SARS sama MERS itu juga termasuk dalam varian virus corona. Beliau juga menambahkan kalau pada saat SARS yang ada di tahun 2002, penggunaan media sosial juga belum secanggih kayak saat ini gitu loh. Kayak dulu belum segampang memberikan atau menerima berita kayak yang sekarang ini. Kalau dulu kan masih pakai HP jadul ya, pakai HP Nokia jadul. Dan BTW bapak gue juga masih punya tuh yang HP Nokia jadul yang masih lancar jaya banget gitu loh, walaupun ya sekarang kayak nggak layak pakai gitu, tapi ternyata masih lancar jaya banget. Kalau lanjut ke MERS-nya ya. Lanjut ke MERS yang ada di tahun 2011, walaupun angka kematiannya tinggi tetapi transmisi atau penularannya dari manusia ke manusia lain itu sulit gitu. Beda sama yang sekarang yang kita kenal yang namanya COVID-19. Yang penularnya itu jauh lebih mudah dari manusia ke manusia lain. Yang artinya COVID-19 ini penularannya jauh lebih gampang dan cepat banget. Ya, virus corona ini dulunya tuh habitatnya aslinya. Aduh, belibet. Virus corona tuh ada di binatang gitu. Secara alami sebenarnya ada di binatang yang mengalami mutasi gitu. Jadi kalau virus ini jadi muter-muter. Oke, gue ulang aja lah ya. Jadi dari virus corona ini aslinya itu ada di binatang gitu. Terus dia si virus ini tuh mengalami mutasi atau perubahan gitu. Jadi bisa menular ke manusia, dari binatang ke manusia. Dan dari manusia itu bisa menularkan ke manusia lain gitu. Terus saat MERS, penularannya itu manusia dari manusia lain tuh nggak semudah COVID-19 gitu. Lancar, lumayan. Gue sebenarnya kalau lagi ngomong kayak gini masih apa ya? Masih kayak mikir gitu mau ngomong apa lagi. Kalimat-kalimat yang mau gue sampaikan tuh belibet gitu. BTW ini record kelima. Record kelima 1, 2, 3, 4-nya tuh waduh hancur lah. Makanya gue ini orangnya apa ya? Apa ayo? Ya.
lebih ke perfeksionis. Kalau orang-orang nyebutnya tuh lebih ke perfeksionis. Jadi gue pengen kalau podcast ini gue bikin senatural mungkin gitu, biar apa ya, kayak sekali tag, biar edit sedikit lah, biar nggak ada apa terlalu diedit banget gitu. Ya gimana sih ngomongnya, gitulah pokoknya. Nah, lanjut lagi. Jadi saya tekankan ya, tolong dulu jangan bepergian kalian tuh kalau nggak darurat banget gitu. Sehabis berpergian gitu, pas pulang langsung cuci tangan ya. Cuci tangan yang bersih, yang benar gitu. Apalagi kalau buat muslim tuh lebih afdolnya tuh wudhu, biar berkah juga gitu kan kalau mau ngapa-ngapain. Nah tadi banget nih pas gue mau bikin podcast ya, ada grup WA gitu malah pada ngajakin futsal gitu kan, bangke gitu. Bangke banget. Udah tahu ada wabah gini gitu loh. Penyebarannya tuh ya penularannya tuh cepet banget, itu gampang banget nih, malah pada ngajakin futsal gitu loh. Aduh, serah kalian lah mau futsal kayak mau main bola di tengah-tengah rumah sakit kayak, atau mau ngapain lah, bodo amat. Pengen banget tuh balas chat pakai kata-kata kasar, makian, tapi udahlah. Ini gue mau baca dari halo.com, kilas balik MERS dan SARS yang dibuat pada tanggal 14 Februari 2020. SARS yang muncul pada 2002 di Tiongkok pada bulan November menyebar ke beberapa negara lain, mulai dari Hong Kong, Vietnam, Singapura, Indonesia dulu pernah, Malaysia, Eropa. Yang Eropa tuh ada Inggris, Italia, Swedia, Swiss, dan Rusia, hingga Amerika Serikat. Epidemi SARS yang berakhir hingga pertengahan 2003 itu menjangkit 8.098 orang di berbagai negara. Tuh kalau orang 8.000 dimasukin dalam satu ruangan itu sesak banget tuh nggak? Bayangin tuh 8.000 tuh orang ya, bukan kerikil, bukan daun, bukan orang itu mah. Lalu korban setidaknya ada 774 orang kehilangan nyawa akibat infeksi saluran pernapasan berat. Nah, ada 774 tuh yang mati itu gara-gara si SARS ini. Dengan MERS, faktanya bisa kita simak di jurnal di US National Library of Medicine, National Institute of Health, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Dalam studi tersebut diungkapkan virus corona yang menyebabkan penyakit MERS pertama kali dilaporkan pada 24 September 2012 oleh seorang dokter di Arab Saudi. MERS tercatat resmi di WHO pada September 2012. WHO ya. Salah ngomong astagfirullah. Yuk lah. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, sejak muncul kali pertama pada 2012, MERS telah menewaskan sekitar 858 orang. Ini lebih tinggi ya daripada si SARS. Ya, SARS tadi 774 orang. Kalau di MERS itu 858. Penyakit ini tak hanya mewabah pada 2012 saja, tetapi juga muncul pada 2016 hingga 2018. Bentar, minum dulu kali ya. Ngopi kita. Lalu, apa kabar COVID-19 yang kini tengah mewabah? Menurut data dari GISAID, Global Initiative on Sharing All Influenza Data secara real time, pada Jumat 14 Februari 2020, setidaknya sekitar 64.418 orang terinfeksi COVID-19. No, dengerin 64.000, cok. 64.000, coba bayangin. Sekarang udah, apa ya, udah ada data. Orang yang dulunya masih bisa dihitung 1, 2, sekarang tuh udah 64.000 gitu intinya. Dari total tersebut sekitar ada 1.491 ya, 1.500-an orang tewas.
dan 7.064 orang berhasil pulih dari serangan virus COVID-19 tersebut. Yang artinya tingkat kematian virus corona di Wuhan ini sekitar 2,3% ya guys. Guys, hai teman-teman. Hal yang perlu ditegaskan, meski dalam hitungan COVID-19 tidak semengerikan SARS dan MERS, jangan sekali-kali ngeremehin penyakit ini. Alasannya jelas, penyakit ini bisa menimbulkan pneumonia berat yang berujung pada kematian. Ya kalian bisa searching sendirilah, cari tahu sendiri apa itu pneumonia gitu. Ya biar kalian nggak bodoh-bodoh banget gitu, biar nggak apa-apa disuapin terus gitu kan. Gue juga mau jelasin, ntar takutnya terlalu panjang nih podcast. Jadi ini udah jelas ya teman-temanku dan masyarakat lain yang sangat saya sayangi dan saya cintai, anjay, bahwasanya jangan sok-sokan dengan kalimat, kan itu tergantung imunitas kita. Ya kalau virus itu nyerang kita terus kekebalan tubuh kita bagus ya nggak masalah. Jadi please jangan goblok, please banget nih, kita tolong Bapak. Iya benar, kalau virus itu nyerang lu dan lu nggak apa-apa karena kekebalan tubuh lu bagus. Tapi kan yang jadi masalah kan lu jadi indung si virus tersebut gitu loh. Kalau dan lu bisa nularin ke yang lain gitu. Dan bisa aja orang yang lu tularin itu kekebalan tubuhnya maksudnya nggak sebagus lu dan sebaik lu. Jadi ya bahayanya walaupun orang yang lu tularin dia sakit, dia terinfeksi, terus dia sakit, terus dia sembuh, ya bakalan ada kerusakan di tubuhnya gitu. Nah, oke lanjut, gue mau baca lagi di indozone.id yang dibuat tanggal 17 Maret 2020. Berbicara tentang pasien, nah ini yang tadi bersangkutan sama yang kalau udah terinfeksi, terus positif, terus dia bisa sembuh. Ini ada kaitannya sama yang gue baca ini. Berbicara tentang pasien yang berhasil sembuh dari virus corona, kira-kira apa yang terjadi pada tubuh pasien corona setelah sembuh dari pandemi ini? Mantan pasien atau orang yang pernah terinfeksi virus corona dapat menyimpan patogen. Searching lagi patogen apa di saluran pernapasannya selama 37 hari. Artinya, patogen dari virus corona masih tetap dapat menular selama berminggu-minggu. Nah, lihat ini data ya, Iya maksudnya gue bukan ngarang sendiri, maksudnya gue baca ini di indozone.id itu. Kalau mantan pasien yang terinfeksi itu di tubuhnya menyimpan patogen di saluran pernapasannya tuh selama 37 hari gitu. Saat menjalani karantina selama 14 hari, meskipun gejala virus corona udah hilang, namun masih ada kemungkinan bila mantan pasien corona tersebut menularkan virus pada orang lain. Nah, bener apa yang gua omong tadi? Kalau lu udah sembuh ya, lu masih bisa juga nularin ke orang lain itu. Sebuah data yang didapat dari pejabat kesehatan di Provinsi Guangdong, Tiongkok melaporkan 14 pasien yang semula dinyatakan sembuh dari virus corona kemudian dilakukan tes lagi, hasilnya positif corona. Dilansir dari Reuters akhir Februari lalu, seorang wanita di Osaka, Jepang kembali dinyatakan positif corona setelah sempat sembuh. Oh, jadi kalau orang yang udah sembuh tuh bisa oke. Bisa itu lagi ya, bisa positif corona lagi ya. Kelanjut. Lantas, kenapa hal ini bisa terjadi? Sebenarnya ada jumlah kemungkinan yang menjadi jawaban dari kondisi ini. Pertama, ada kemungkinan bahwa infeksi itu tetap tidak aktif setelah serangan awal virus corona dengan gejala yang minim sebelum menyerang paru-paru. Sedangkan kemungkinan kedua ialah karena adanya kesalahan dari tahap pengujian yang tidak akurat terhadap pasien pada pertama tes. Artinya, pasien dipulangkan dalam keadaan tidak sepenuhnya baik. Namun, saat virus tersebut dikalahkan oleh sistem kekebalan tubuh, maka tubuh tahu bagaimana cara mengalahkan virus itu kembali. Tapi kondisi tersebut tidak berlaku bagi pasien yang memiliki sindrom defisiensi imunitas seperti pengidap HIV. Oh, jadi kalau ada orang dia pengidap HIV,
terus dia terserang virus corona, terus dia sembuh, terus dia terserang lagi, terus jadi gimana sih? Entar dulu. Saat virus corona tersebut berasal di kalangan maka tubuh atau bagaimana cara mengeluarkan Oke, gue jelasin kembali ya. Jadi kalau ada orang yang pengidap HIV, terus dia terserang virus corona, terus sembuh, terus mau terserang virus corona lagi, tuh sistem kekebalan tubuhnya tuh udah nggak berlaku gitu loh, masih tetap bisa terserang corona kembali gitu. Beda kalau orang yang bukan pengidap HIV ya, bukan ya. Kalau bukan kan kita terserang virus corona, terus sembuh, terus terserang virus corona lagi, itu kita bisa pulih sendiri gitu. Ya kata si ini, maksudnya gue nggak tahu sih sebenarnya. Ya, tapi ini dari indozone.id ya, bukan kata gue ya, balik lagi tadi. Oke, lanjut. Yang selanjutnya, Dr. Owen Sang Tak Yin, Direktur Medis dari Pusat Penyakit Menular di Rumah Sakit Princess Margaret di Kwai Chung, mengatakan dari banyaknya pasien corona yang dipulangkan, 2 hingga 3 orang tak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Oh, jadi ada 2 hingga 3 orang yang tak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Berarti ya mungkin ya di tubuhnya ada yang rusak, mungkin kekebalan tubuhnya atau apa gitu. Ya kalian bisa lah dicari, terus kasih tahu gue. Jangan juga panik buying ya teman-teman. Ya, panik buying itu ya lu panik dengan apa yang ada, yang sedang terjadi, terus lu beli semua kebutuhan lu gitu. Mau masker ataupun hand sanitizer lu beli semua, nyetok sebanyak-banyaknya. Itu kan udah ada undang-undangnya gitu loh, Bambang. Kirdun. Ya maksudnya jangan semuanya sendirilah. Lu boleh nyetok tapi yang wajar gitu kan, kasihan juga yang lain pengen beli masker sama hand sanitizernya ya. Dan lu jangan juga berulah gitu, lu udah nyetok banyak-banyak terus lu jual-jualin lagi gitu dengan harga yang mahal atau yang tinggi gitu. Tuh lu bisa kena pasal lu. Mampus. Tetap berusaha menjaga diri agar tidak terinfeksi dan jangan lupa berdoa, oke? Jangan malah cuma berdoa doang dan lu nggak berusaha buat cuci tangan atau ngapain gitu kan. Dan untuk orang yang di sana ya bilang pas virus ini muncul di Cina terus kalian ngata-ngatain itu azab, ya sekarang kalian pada kemana gitu. Seakan-akan pede bahwa Tuhan tuh pada nolongin lu ya. Emang lu siapa gitu? Emang lu siapa bisa langsung ditolong sama Tuhan gitu kan? Ya kan lu juga harusnya perlu berusaha gitu kan. Nah, cuma berdoa doang, Bambang. Sebenarnya pengen ngomong banyak ya tentang virus ini, lebih tepatnya ya yang COVID-19 yang ada sekarang ini gitu, COVID-19 ya. Tapi sepertinya akan jadi bahasan yang panjang banget dan gue nggak mungkin ngomongin ini semuanya sendiri. Karena ya gue akuin ada banyak banget sumber dan ya apa yang gue sampaikan sekarang ini hanya dari pengetahuan pemikiran gue yang gue dapat sekarang ini gitu. Banyak negara-negara yang lockdown gitu. Nah, kalian bisa cari itu tuh lockdown itu apa gitu. Positifnya adanya lockdown atau negatifnya dengan adanya lockdown itu apa. Dan ngomongin dampak virus ini ke suatu negara tuh ya banyak banget ya, dari ekonomi, pertahanan negara, dan lainnya lah, pokoknya banyak banget. Dan ya balik lagi gue nggak bakal ngomongin ini semuanya gitu. Karena gue ya cuma terbatas lah sumber-sumbernya, paling dari internet terus baca-baca buku doang gitu. Ya ini baru banget gue dapat kabar dari grup WA kelas ya. Ini sih kayaknya dari screenshotan gitu. Bener atau enggaknya ya gue nggak tahu. Tapi pengen gue bacain aja ya biar waktunya nambah gitu podcast ini dikit lah. Dan kalian juga kalau ada yang tahu berita ini bener atau enggak, bisa kalian kasih tahu di kolom komentar. Ini dari temen gua. Mana ya? Oh ya. Assalamualaikum. Ini gua bacain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu.
telah dikonfirmasi Purwokerto. Nah, ini gue kan udah pernah ngomongin kalau gue mahasiswa di salah satu kampus swasta yang ada di Purwokerto, di kota Purwokerto. Ada satu orang positif COVID-19. Bila ada satu kasus positif, artinya Purwokerto menjadi daerah risiko tinggi. Beuh. Hindari berpergian ke Purwokerto kalau nggak penting banget. Bila ada satu kasus positif, artinya positif Purwokerto menjadi daerah resiko tinggi. Hindari berpergian ke Purwokerto kalau tidak penting sekali. Oke. Bila udah dari Purwokerto, warga dianggap beresiko terinfeksi corona. Oke. Dan bila ada keluhan demam batuk pilek dalam 14 hari terakhir setelah kunjungan, dianggap ODP dan harus melapor atau dilaporkan ke puskesmas. Tolong kepedulian Bapak Ibu untuk lebih menggencarkan sosialisasi pentingnya banyak terdiam di rumah. Hindari daerah endemis atau daerah risiko tinggi. COVID-19 di depan mata kita. Kita sanggup menghadapinya kalau Bapak Ibu peduli, kalau semua mau menuruti aturan dan himbauan tenaga kesehatan. Jaga diri, salam sehat. Nah, baru juga ngomongin ya. Ini biar real time gitu, gue bikin ini gitu, terus ada berita gitu dari grup WA. Wah, lumayan ngeri ya, di kota Purwokerto udah ada satu orang yang positif. Jadi please jangan menyepelekan wabah ini, stay safe. Ingat-ingat lagi perkataan Pak Jokowi. Belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Hanya untuk sementara. Hanya untuk sementara. Ya, kalau memungkinkan kok, kan ada orang yang upah harian gitu yang kerjanya, maksudnya apa ya? Kayak ojek online gitu, dia nggak bisa dapat penghasilan kalau dia nggak keluar gitu. Ya maksudnya kalau kalian memungkinkan buat bekerja di rumah, ya bekerja di rumah gitu. Kalau jangan keluar lah intinya, kalau nggak darurat banget, kalau nggak penting-penting banget gitu. Tetap optimis buat apa-apa yang sedang terjadi sekarang ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari gue. Gue ucapin terima kasih buat kalian atas perhatian kalian semua. Dan oh ya, di episode pertama gue ngomong bakal upload podcast tiap minggu sekali. Tapi itu tuh ya minim-minimnya lah, seminggu sekali gitu. Ya tapi kalau lagi pengen banget bahas sesuatu terus di otak itu masih kesimpan, maksudnya apa ya? Ya lagi apa ya? Buat ngomong tuh enak lah, dapat moodnya gitu. Bakal langsung gue bahas dan langsung gue bikin podcastnya. Jangan lupa subscribe kalau lu masih mau denger gue ngomong. Like kalau lu suka, dislike aja kalau nggak suka, nggak apa-apa. Gue Firman, sekian dan terima kasih.